Penjara Pudu adalah tempat situs bersejarah yang pernah ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Penjara ini dibangun secara bertahap oleh pemerintah kolonial Inggris antara tahun 1891 dan 1895. Dahulu berdiri di Jalan Zhou, sekarang di Jalan Hang Tuah. Penjara ini mempunyai kisah kelam yang tidak bisa dilupakan pada masanya. Pembangunan penjara ini berdiri di atas kuburan etnis Cina pada tahun 1891 dan para narapidana pada saat itu dimanfaatkan sebagai tenaga kerjanya. Pembangunan penjara ini memakan waktu hampir sampai 4 tahun. Setelah pembangunan ini berdiri, ratusan nyawa narapidana meninggal di sini. Penyebab dari meninggalnya narapidana ini disebabkan karena virus kolera yang berasal dari sistem persediaan air yang berasal dari tanah kuburan Cina. Masalah sistem air ini tidak cepat teratasi hingga tahun 1898, sehingga menyebabkan ratusan narapidana meninggal dunia di sini. Selama Perang Dunia Kedua, tentara Inggris memanfaatkan penjara Pudu untuk para tahanan perang Jepang dan para sekutunya. Setelah Jepang berkuasa, Jepang menahan para tahanan perang Inggris di dalam penjara Pudu ini. Di era modern, penjara Pudu menjadi tempat eksekusi seorang kriminalitas etnis Cina Malaysia yang bernama Wong Shih Chin atau Botak Chin. Ia seorang narapidana yang pernah melakukan perampokan sadis antara tahun 1960 sampai 1970. Kemudian ia ditangkap dan dihukum gantung sampai mati pada 11 Juni 1981. 7 Juli 1986, pernah terjadi hukuman gantung bagi kewarganegaraan Australia yang bernama Kevin Barlow dan Brian Campbell. Keduanya merupakan narapidana yang membawa heroin masuk ke Malaysia. Kisah ini paling populer pada masanya, dikarenakan hubungan Malaysia dan Australia menjadi panas disebabkan kasus ini. 8 Februari 1984, seorang narapidana yang bernama Jimmy Chua berasal dari kewarganegaraan Singapura menembak mati seorang polisi yang bernama Moh Yassin. Setelah terjadi kasus pembunuhan anggota kepolisian, pihak kepolisian diperintahkan untuk menangkap Jimmy Chua. Operasi ini dipimpin oleh Inspektur Bakri bin Ghazali dan beberapa anggota lainnya. 17 Oktober 1986, 6 orang narapidana yang dipimpin oleh Jimmy Chua menyandra 2 orang dokter yang berasal dari Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM. Jimmy Chua menyandra para dokter menggunakan sepatu tajam dan senjata improvisasi lainnya. Jimmy Chua menuntut otoritas penjara Malaysia untuk membebaskan dia dan teman-temannya, dengan persyaratan memberikan kendaraan pelarian dan tebusan uang tunai. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, mereka mengancam akan membunuh para dokter. 6 hari setelah penyanderaan ini, pihak kepolisian berhasil menangkap para narapidana dan menyelamatkan para sandera. Pada 18 April 1987, 6 pria termaksud Chua diadili di pengadilan tinggi atas tuduhan penculikan seorang dokter dan teknisi di penjara Pudu. Jimmy Chua dan kelompoknya didakwa dan dihukum berdasarkan bagian 3 dari Undang-Undang Penculikan tahun 1961 yang membawa hukuman maksimum mati setelah divonis bersalah.
Mereka digantung mati pada 10 Oktober 1989. Menurut kesaksian mantan para narapidana, kehidupan dalam penjara Pudu sangat kejam. Pertarungan antara narapidana terkadang tidak bisa dihindari. Bahkan tidak jarang, salah satu dari narapidana yang meninggal dikarenakan pertarungan ini. Pada 21 Juni 2010, penjara ini resmi dihancurkan. Banyak warga Malaysia yang sangat menyayangkan karena penjara ini merupakan peninggalan sejarah yang pernah ada. Bahkan narapidana yang dulunya menginginkan penjara ini hancur menjadi debu, sekarang menolak untuk menghancurkannya. Penjara Pudu tidak hanya mengisahkan sejarah saja, akan tetapi cerita mistis juga berkembang di dalamnya. Beberapa di antaranya sebagai berikut ini. Potret menangis atau lukisan yang menangis. Menurut bekas penghuni penjara itu yang dikenali sebagai Nasitah, pelukisnya sedang menunggu untuk dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Anehnya, lampu pada kamar tersebut akan terus padam atau mati, meskipun sudah diganti, dan potret atau gambar lukisan tersebut akan kelihatan bercahaya, seolah-olah gambar tersebut hidup. Dikabarkan juga apabila ada yang akan dijatuhkan hukuman mati atau hukuman gantung sampai mati, lukisan tersebut akan menangis seiring berjalannya waktu yang semakin mendekat. Sejauh mana kebenaran dalam cerita ini tidak bisa dipastikan, lantaran bangunan ini sudah tiada. Bilik terakhir atau kamar terakhir. Sebelum penjara Pudu ditutup, dahulu pernah diceritakan bahwa terdapat satu bilik atau kamar yang disebut bilik terakhir. Di bilik atau kamar inilah sering terjadi kejadian aneh. Bilik terakhir atau kamar terakhir adalah sebuah tempat persinggahan untuk para tahanan yang akan melaksanakan eksekusi mati keesokan harinya. Di bilik inilah para tahanan akan meratapi nasibnya. Tak jarang para tahanan ada yang menangis, menjerit, berbicara sendiri, dan berbagai perlakuan aneh, karena mereka menyesali kesalahan yang pernah diperbuat. Mereka menjadi seperti ini dikarenakan tidak kuat menghadapi maut keesokan harinya yang sudah diketahuinya. Menurut kata warden atau sipir yang masih bertugas pada masa itu, sering terdengar suara-suara sayu meminta tolong, suara orang menangis, dan bermacam-macam lagi dari bilik terakhir tersebut. Tak jarang juga ada di antara para sipir yang melihat seekor kambing yang sering keluar masuk menembusi pintu kamar itu tanpa dibuka. Banyak bomo atau di Indonesia disebut sebagai dukun ataupun paranormal untuk menetralisir kamar tersebut. Menurut kesaksian paranormal, suara-suara aneh tersebut sering terdengar pada malam hari, dan sumber suara tersebut berasal dari kamar terakhir atau bilik terakhir. Suara-suara tersebut adalah manifestasi dari para jin korin para tahanan yang pernah dieksekusi mati dan tidak bisa menerima dikarenakan kematian mereka di tali gantung tersebut.